Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan." Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria mengatakan, kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok ngebul. Lari dia. "Ngerokok kamu!" Saya nggak padanya ya Pak ya. "Ngerokok kamu!" Lari ke sini. Saya kejar. Saya kepek tapi nggak ada barang kaca. Kepek ini, spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah udah ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh ya? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisinya sudah mulai kondusif. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria yang berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW, mengatakan sebelumnya AS mendatangi salah satu rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang yang dicari tidak berada di tempat. Pelaku malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan tersebut memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Kejadian ribut itu, kita bawa, kita enak Pak orangnya. Kita rangkul, negosiasi, ayo turun. Sebelumnya itu ada surat teriakan maling-malingnya Pak? Sebelumnya ada teriakan maling-maling dari situ awalnya. Hingga kini kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priok masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan dirinya. Nadiem pun memohon doa agar penanganan kasusnya bisa berjalan lancar. Ia menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sudah mulai masih pemulihan, mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Ya, mohon doa saja, saya menerima hasilnya. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Nadiem dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin lalu. Hakim menyebut bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sore tadi bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah menteri antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan menteri lainnya. Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan juga 27 kepala negara lainnya melakukan penandatanganan dan perjanjian berkaitan dengan perdamaian di Gaza, Palestina. Dari Jakarta, Kevin Pakanovandwi, iNews melaporkan. Setelah pencarian selama 6 jam, tim SAR gabungan menemukan jasad pria yang tenggelam di Kali Angke, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria yang diduga pencuri kabel tersebut menceburkan diri ke Kali Angke setelah dikejar warga saat terpergok beraksi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, untuk tim SAR gabungan tadi kita melaksanakan pencarian terhadap satu orang korban yang diduga tenggelam di Kali Angke ini. Kemudian kami lakukan menggunakan aqua eye untuk memastikan posisi lokasi korban dan juga penguatan dari saksi yang melihat posisi korban terakhir. Tidak ada kartu tanda pengenal yang ditemukan di jasad korban. Petugas selalu membawa jasad ini ke RSCM untuk diidentifikasi dan kepentingan autopsi. Kasus ini dalam penanganan Polsek Metro Penjaringan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kabar pengawas di Masjid Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam pencuri pompa air beraksi. Awalnya pelaku masuk ke area masjid untuk memantau situasi, kemudian berpura-pura sholat ke dalam masjid. Setelah situasi aman, pelaku mulai memotong pipa paralon dan melepas pompa air menggunakan gergaji yang dibawanya. Kasus ini terungkap setelah takmir masjid setempat melaporkan ke polisi. Anak mas telu kotak mas. Pantar videonya. Telu nandi telu. Mungkin baru loro juga sebuto. Petugas unit reskrim Polsek Purworejo melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman kamera pengawas hingga berhasil menangkap pelaku. Geraji nih bro, siap geraji bro, kayak motong bro. Pelaku telah 6 kali mencuri pompa air di tempat ibadah di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan. Obeng isi ngempos barangan catut barang iki. Hasil curian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Betang, engkol. Betul, spesialis pencuri sanyo karena sudah 6 kali. Dan termasuk kotak amal juga yang ada di masjid di wilayah kota di Polsek Purworejo. Sasarannya selalu tempat ibadah? Sasarannya itulah yang saya tidak habis pikir, tempat ibadah dan yang bersangkutan ibadah juga di situ. Kemudian setelah ibadah melakukan pengamatan sekelilingnya, kemudian dilakukan pengambilan sanyo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Oh, tapi sholat dulu. Tim Satreskrim Polresta Padang membekuk JL, 43 tahun, pria yang mencuri kabel tower telekomunikasi di Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
pelaku ditangkap saat beraksi seorang diri. Polisi mendapati sejumlah barang bukti, mulai dari kabel yang telah dipotong hingga peralatan yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Selain itu, pelaku juga sebagai DPO kasus pencurian ban dan velg mobil pada Agustus lalu. Amankan sewaktu korban melakukan percobaan pencurian kabel tower yang ada di tepatnya di Paralawe, Kecamatan Ubek. Setelah kita amankan, lalu kita interogasi, pelaku juga melancarkan aksinya mengambil ban dan velg dari sebuah mobil truk. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan.